keguruan. Jadi yang pertama ini yang dipertanyakan itu profilnya, tapi yang pertama kalau bisa ayahanda perkenalkan diri statusnya saya sebagai profilnya begitu. Saya Muhammad Junaidi Irawan, SPD. Bentar, bisa kan? Jangan ya, nanti dimasukin bentar. Nama saya Muhammad Junaidi Irawan, SPD. Saya mengajar di kelas 6. Terus status sudah PNS. Terus apa lagi? Umur semudah. Tiga kali. Status sudah menikah, anak 2. Istri satu ya? Istri satu. Ada lagi? Mungkin sampai situ mungkin pertanyaan sampai tentang profil. Jadi selanjutnya yang pertama kita tanya ini lama sebelum masuk dalam strata ASN misalnya, sebelumnya suka honor atau sukarela atau gimana? Sebelumnya sih belum pernah honor. Di 2013 itu lulus kuliah, kemudian 2014 itu mulai daftar, akhir 2014, kemudian 2015 itu penetapan CPNS, jadi tidak sempat honor. Alhamdulillah rezeki ya, Insya Allah. Iya. Langsung penempatan di sini sampai sekarang sudah 9 tahun. Berarti ya mulai dari PNS pengangkatan 2015 tadi, angkatan 2015 itu sampai sekarang ya masa ngajarnya Hampir 9 tahun. Jadi selama di sini pengalaman ngajarnya gimana untuk guru kedepannya gitu, sebagai motivasi untuk kedepannya bagaimana sih profesi guruan itu dikendalikan oleh guru kepada siswa gitu sebagai profesionalnya gitu. Memang sih untuk ilmu di kampus itu kan kita menerapkan di sekolah, tapi situasi agak berbeda loh di sekolah itu. Yang pertama mungkin kita agak kesulitan untuk adaptasi untuk ke siswa itu awal-awal. Karena kalau guru baru itu cenderung tergantung sih karakteristik itu sebenarnya yang harus kita kendalikan pertama kali sebenarnya baru masuk di sekolah itu. Dan itu yang buat kita kesusahan jadi memang harus benar-benar dikuasai teknik-teknik pembelajaran di kampus itu untuk diterapkan di sekolah, terutama untuk memfokuskan siswa itu untuk belajar itu. Di pengalaman saya sih di sekolah sini kan dulu awalnya kan anak-anaknya agak kurang aktifnya itu luar biasa, kelebihan aktifnya itu ya agak susah di awal memang kita untuk menguasai anak-anak itu. Untuk penyampaian materi, metode yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, cuma terkendala itu setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kalau gimana gitu kurang ditakuti, agak diremehin di awal-awalnya itu. Tapi lama-kelamaan jadi sudah terbiasa, kita terapkan metode-metode baru, strategi yang kita dapat di kampus. Ini lama-kelamaan bisa kita pahami bagaimana kita didik. Memang di awal itu kita harus itu yang harus kita ketahui dulu, karakteristik peserta didik itu seperti apa pada saat mengajar itu. Ini tipenya begini. Ini ada tes awal itu. Tes sebagai guru? Bukan, tes untuk mengetahui karakteristik siswa. Jadi sebelum Bapak masuk di sini,
Anda nggak sebagai strata sekolah instansi menguji kompetensi guru misalnya? Memang ada kita ada uji kompetensi. Kalau sekarang uji kompetensi itu kalau kenaikan pangkat pindah jenjang. Kemarin saya sempat sih uji kompetensi untuk dari D ke C itu. Baru ada uji kompetensi. Kalau dulu sih sempat uji kompetensi juga, uji kinerja. Uji guru untuk ikut PPG. Berarti sekarang Bapak belum sebagai guru yang sertifikasi ya belum ya? Sudah. Oh sudah 2019. PPG dulu kan ada tesnya dulu ya. Tesnya kita tes, kalau sudah lulus itu dari pusat keluar nama itu PPG. Ada yang diundang, ada yang Muhammadiyah itu PPG. Untuk ini peran guru untuk kurikulumnya ini implementasi kurikulum sebelum kan 2013 memakai itu PTSP atau memang 2013 pada saat itu? Kurikulum kalau pas saya sih kurikulum 2013. Pada saat penyampaian di sini misalkan pada saat penempatan di sini dapatnya kurikulum 13. Jadi menurut Bapak mulai dari kurikulum K13 dengan kurikulum berbeda apa perbedaannya? Kalau kelas 6 belum sempat dulu saya belum menerapkan tapi intinya hampir sama. Cuma ada yang terintegrasi tidak. Kalau Merdeka kan sudah mulai terpisah ya per mapel kecuali kita sama PSI. Kalau untuk penerapannya sih saya rasa sama. Metode cara ngajarnya bisa ya? Metodenya tetap kita menggunakan metode pelajaran yang beda dari segi penilaiannya. Berarti tadi cuma perbedaannya itu cuma memakai kan kalau kurikulum Merdeka kan itu misalkan memakai IT seperti teknologi jadi media pembelajarannya lebih ke situ lah gitu. Sebenarnya sama ya. Ke-13 juga kita perlu teknologi gitu. Berarti apa kelebihan ini? Sebenarnya sih belum sempat menerapkan, tapi kalau menurut teman-teman sih lebih enak sih lebih karena dari segi penilaian juga lebih enak kita karena sudah terpisah per mapel itu. Kalau kurikulum 13 kan kita masih tema tetap saja ujung-ujungnya penilaiannya permuatan. Jadi terintegrasi agak susahnya memang kurikulum 13 itu untuk mengaitkan materinya. Jadi agak sempit gitu. Karena kita kan belajarnya pakai tema. Jadi kita copotin satu-satu dari indikator-indikator yang terkait per mapel itu harus terkait gitu. Beda sama kurikulum Merdeka sudah terpisah. Karena per kelas dia berjenjang kelas 1 4 dulu itu kan dan nanti pendepannya lagi itu pendepannya itu baru yang kelas 2. Berarti metode implementasi kurikulum Merdeka itu terkelas biar semua rata dalam sekolah itu? Tidak, karena kita ada pilihan dulu sekolah yang menerapkan langsung semua sama ada yang sekolah yang bertahap seperti di SD 41 kemarin semua kelas yang menerapkan kita merdeka, ada yang merdeka berubah, ada yang merdeka belajar. Kalau merdeka berubah itu semua berubah kalau jadi kurikulum merdeka berubah. Jadi
Berarti di sini menerapkan terus belajar gitu, kita belajar gitu. Jadi tergantung instansinya ya, waktu masuk ke sekolahnya misalkan. Iya. Tergantung nanti pilihannya nanti misalkan. Iya, karena ada indikator-indikatoran juga loh. Kira-kira mampu nggak sekolah itu menerapkan ada kuesioner yang ini. Berarti ketika Kemendikbud, misalkan Kementerian Pendidikan misalnya mengeluarkan kurikulum, jadi dia tidak semua rata memberikan semua kurikulum itu kepada sekolah gitu, tergantung dari sekolahnya menerima atau tidak. Kan berjenjang. Berarti rencananya sih kemarin sepertinya akan diterapkan di semua dan dirubah namanya jadi kurikulum nasional. isunya begitu. Ya, memang ada sih. Jadi kurikulum merdeka itu jadi kurikulum nasional. Lalu besok gimana kelanjutannya? Berarti Bapak sudah sertifikasi menjadi guru profesional ya, disebut dengan guru profesional sekarang. Nah itu selanjutnya itu kaitannya itu tentang kode etik guru. Gitu. Bagaimana sih menerapkan kode etik guru dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kode etik guru yang kita pegang kode etik guru bagaimana bersikap masyarakat, sekolah, aturan-aturan, manajemen kerjanya bagaimana, sikapnya, personalnya dalam mendidik, bagaimana sekolah, masyarakatnya bagaimana, mendidik sebagai guru. Kode etiknya. Nah, untuk diterapkan dalam dalam media pembelajaran, misalkan dalam lingkungan luar kelas, misalnya diterapkan kepada siswa gitu, bagaimana mengenalnya sebagai kode etiknya misalnya dulu gitu. Sebagai guru profesional kan disebut gitu. Sebagai guru profesional, bagaimana kita harus mempersiapkan pembelajaran tidak mempelajari pembelajarannya, yang harus disiapkan guru sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu berkoordinasinya dan tujuan pembelajaran itu sembarangan itu hanya masuk meja dari ketiga meja harus mengharapkan pembelajaran. Jadi untuk persiapan pembelajaran sekarang ini memakai RPP untuk RPP itu untuk K13. Kalau modul itu untuk yang kurikulum merdeka. berarti sekarang itu memakai modul gitu. Yang merdeka, yang kurikulum merdeka kelas 1, kelas 4 atau modul. Perbedaannya hanya dari segi apa ya? Dari segi format saja. Kalau langkah-langkah pembelajarannya ya sama seperti apa yang kita terapkan, metode PBL-nya jadi harus sesuai dengan langkah-langkah PBL. Cuma beda formatnya, terus beda. Kalau merdeka kan per mata pelajaran, kalau kurikulum 13 itu kan per tema, jadi di situ ada KIKD dari novel-novel yang bisa diintegrasikan. Itu sudah yang berbeda. Kalau dari segi langkah-langkah pembelajaran Berarti Bapak menerapkan RPP ya gitu. Ya. RPP gitu, akan mengajar kelas 6, belum menerapkan kurikulum merdeka kan kelasnya. Berarti sekarang mulai dari kelas 1, 2, 3, dan 5. 1, 4. Kalau tahun ini insya Allah ini 2 dan 5. Jadi kelas 6 itu kapan itu diterapkan yang kurikulum merdeka? Kelas 6 kemungkinan tahun depan atau tergantung kebijakan nanti, kita tunggu saja. Ada juga isu kan? Ya, kita belum tahu juga informasi seperti apa, terus berkembang sebenarnya kurikulumnya. Kalau nanti kalau dari dinasnya, perintah pusat kita menerapkan keseluruhannya, ya asal saya berdiri di sini juga sudah bisa. Karena kan kita selalu ada pelatihan online
Jadi kita dituntut terus ikut pelatihan-pelatihan untuk mengetahui bagaimana sih kita merdeka. Jadi tidak perlu kita tunggu dari dinas untuk melaksanakan pendidikan. Jadi kita kan sekarang zamannya IT itu terbukaan. Kita bisa mengetahui dari kita juga punya platform merdeka belajar. Seperti bahan media belajar itu ya. Belajar, kita tahu bagaimana. Jadi maaf tadi Pak, sebenarnya pada saat nanti perkenalan tadi itu seharusnya itu apa ya, dari mulai dari sekolahnya di mana, SD di mana harus disebut sebenarnya tadi. Bapak diulang gitu, strata pendidikannya mulai dari mana gitu, sekolah di mana gitu, dari sampai kuliah sampai sekarang. Dari SD-nya disebut gitu. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Darmawan. Saya mengajar di SD 44 Mataram. Status sudah PNS dan sertifikasi. Dan untuk pendidikan, saya SD-nya di SDN 1 Kampuan di Bandung Barat. Kemudian SMP-nya SMP 2 juga, kemudian SMA-nya di SMA 3 dan untuk S1-nya di FKIP Undang sampai. Jadi sekarang Bapak golongan golongannya 3B. Jadi sebelumnya sebelum golongan 3B itu sebelumnya golongan 3A. Kalau S1 itu kalau kita lulus CPNS langsung dapat 3. rata golongan itu mendapatkan golongan itu lama masa aja. Biasanya maksimal itu 4 tahun sudah naik. Ada syarat-syarat seperti yang harus disiapkan. Kalau sekarang yang terbaru, kita kemarin kan bisa mengukur 3C. D-C itu harus ikut uji kompetensi. Kita ada namanya ikut lewat platform uji kompetensi masing-masing guru punya sertifikat itu. Saya diundang itu dari pusat langsung tentukan keluar nggak namanya ikut uji kompetensi sampai berapa kemarin di kota mungkin 50 yang ikut ujian kompetensi. Iya, kenaikan angka. Dulu ada yang syaratnya menggunakan PTK. Penilaian penelitian tindakan kelas. Nanti biasanya untuk S1 PGD itu ya, untuk jadi guru kelas, bukan, untuk jadi untuk penelitian kita melakukan penelitian untuk skripsinya. Jadi Bapak sekarang ini jadi guru kelas. Iya. Kalau PGSD itu Berarti di luar daripada PGSD itu ya, bisa masuk dalam guru kelas gitu, bagaimana? Penentuan guru kelas sih tergantung kebutuhan. Bisa nggak? Kalau teman-teman yang kelas 2, kelas 1 sama 3 itu beda. Ada yang jurusan bahasa Indonesia, tergantung linearitasnya. Udah seharusnya guru PGSD. Ya, karena kan mereka kan sudah lama mengajar, kan sudah masuk coding, jadi linear jurusannya. Jadi untuk yang golongan itu harus masuk dulu dalam kata ya, atau bisa standar atau berarti harus ASN dulu. Berarti kalau belum mendapatkan ASN itu golongan atau sebenarnya yang ini. Kalau P3K beda dia. Kemarin teman-teman yang S1 yang P3K ini golongan 9. Beda kalau P3K 9. Setara dengan 3.
Dari hitungannya kalau misalkan kalau ASN kan sudah yang tinggi. Kalau yang paling tinggi kan 4 anu kan, pembina misalkan penasehat itu 4D mungkin 4C itu yang paling tinggi. Kalau ketiga KI itu yang paling tinggi. Cuma dari itu. Berarti baru beberapa guru yang di sini dari distrik 3 kan? Iya, 3 orang sih sebenarnya sudah lengkap sekarang. Si ada orang sih operatornya, sama koordinator bahasa Inggris. Jadi ini malah ini. Itu bagaimana rasanya misalkan jadi perubahan kurikulum itu gimana, persiapannya gimana untuk pembelajaran dari 13 ke kurikulum merdeka belajar. Kalau dari segi saya sih sebenarnya nggak masalah, jauh berbeda juga. Apalagi kita kan kayaknya sudah terbiasa dengan teknologi, biasa dengan teknologi. Mungkin teman-teman dulu yang kurang Paham dengan IT misalnya. sangat kurang adaptasinya. Ini ya pertanyaan terakhir ya itu bagaimana nih menurut Bapak itu sebagai guru ke depan perkembangan gimana untuk jangka panjangnya gitu maksudnya sebagai guru gitu, jadi perkembangannya itu ke depannya harus gimana gitu misalnya ke depan jangka panjang ini kita ngomong jangka panjang ke depan gitu. Perkembangan ke arah mana gitu? Ada untuk apa ya untuk dalam perkembangan kurikulum, dalam perkembangan apapun dalam instansi dan akademisi sekolah. Kalau kita sebagai guru sih sebenarnya kalau di sekolah itu ngikut saja ya, karena kita tidak bisa buat kurikulum. Yang agak susah itu mungkin kalau terus-terusan berubah itu. Jadi belum sempat selesai ini dirubah lagi kurikulum, repot lagi pelatihan guru-gurunya. Dari awal lagi tinggalkan sekolah pelatihan lagi. Itu tapi saya rasa sih yang dibuat pemerintah baik Ada baiknya ini. Tapi bagaimana kita menerapkan di sekolah kita. Dan yang utama paling tidak kita itu harus menggunakan informasi. Jadi perubahan yang cepat itu bisa kita kembali bagaimana kita terapkan di sekolah. Kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak mau terbuka, ada susah nanti. Itu terakhirnya motivasi gitu, motivasi untuk semua guru se Indonesia gitu untuk kedepannya gimana? Motivasinya apa ya? Motivasi buat adik-adik nih. Iya, gitu. Kita kan sebagai calon guru juga nih. Semester berapa? Baru semester 2. Iya. Tapi belumnya Belum, masih lama ini. jadi guru, jadilah guru yang ikhlas, berjuang. Yang kita didik ini adalah manusia. Intinya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana mendidik untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang paling pentingnya itu adalah pendidikan. Itu yang paling penting kita tanamkan. Karena seperti yang kita lihat sekarang, akhlaknya itu kurang-kurang. Sejak COVID terganggu HP, saya sih lebih itu yang paling utama, bagaimana menjadi adabnya anak-anak, akhlaknya bagaimana di sekolah, guru, orang tua, itu yang paling penting. Jadi ilmunya insya Allah akan cepat. Terus kerja keras, kerja ikhlas, yang menerapkan kebaikan saja.
pengen. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Terima kasih sudah menerima kami dengan senang hati kedatangan di sini. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri dulu. Sama sih. Nama saya Ibu Sri Lagi, SPG, ngajar di kelas 6D. Statusnya PNS. Dari jenjang SD dari sekolah mana? Kalau dulu, kebetulan saya itu dari Lombok Tengah, sekolahnya di Lombok Tengah, dari SD, SMP, SMK-nya di Lombok Tengah, di Peraya, kuliahnya pertama di Kediri, lanjut ke Putih. Pertama ngajarnya itu tahun berapa? 2004 honor. Honorer biasa di SD 12 Makassar. Kalau jadi honorernya udah tahu berapa tahun? Lama, sampai 2014 baru pengangkatan K2, tes K2. Ingatnya tes K2 kemarin, waktu 2014 dari 2004 tanggalnya 2014. Terus lulus PNS 2014 sampai 2024 tahun ya. Tanya. Ibu di sini baru dari September kemarin. Awalnya itu dari 13 Mataram sampai September 2023. SD 12 Mataram. September 2023 itu pindah ke sini. Beberapa bulan aja kan. Tunggu lama di sini. Kalau ibu di kelas itu ngajarnya guru kelas itu semuanya, kalau SD itu semua. Kalau guru SD itu semua bisa akun. Jadi wali kelas ya. Golongan. Golongan itu anak muda ya, 3A. Anak muda ya. Anak muda 3A. Anak muda 3A. 2014 itu ibu lulus K2-nya itu jadi administrasi umum. Terus 2010 penyesuaian 2020 buat SK bimbingan itu penyesuaian. Saya berubah jadi guru, udah berhenti jadi administrasi. Sertifikasi. Tanyain sertifikasi. Sudah sertifikasi apa belum misalkan? Sudah. Kebetulan sertifikasinya kemarin 2023 waktu pindah ke sini itu lagi PPG. Pindah ke sini lagi PPG, ya alhamdulillah sertifikasinya baru terbayar sekali baru kemarin aja. Baru triwulan pertama kemarin itu aja pembayaran pertama. Nah, saya kelas berapa? Kelas 5. Apalagi mau ditanya, tapi nggak dikonsep dulu ya kan. Besok kalau ada ditanyakan itu dari awal ada konsep pertanyaan atau pas lupa bisa ditanyakan. Cepil nggak kok? Oh beda-beda nanyanya ini. Wah gitu. Bergiliran. Mengenai mohon ya Bu sebenarnya di sini mungkin ada kesulitan istilahnya kayak gitu ya Bu ya. Oh iya, mohon maaf ya Bu ya. Itu jadi pertanyaan tadi itu
itu mengenai tentang ini sudah kalau melihat dari ibunya sudah lama ya. Udah lama. Honorernya Honorernya juga udah lama. katanya baru berarti ya kan? Iya, 10 tahun yang lalu 2014. Nah, PNS itu sampai 2020 baru ada penyesuaian jasa. Jadi Penyesuaian jasa untuk masa ngajar atau untuk bisa ngajarnya. Awalnya kan SK-nya administrasi, misalnya. Terus kuliah gitu, kuliahnya itu di UP. Karena waktu itu per 2005, per Januari 2005 harus punya SK guru baru bisa diakui. Waktu itu yang sebagian besar kan tanggal 1 Januari nggak ada orang wisuda. Kan tanggal 2 Januari pun nggak boleh tidak diakui, tetap jadi administrasi. Itu dari administrasi jadinya kita alih fungsi, kita kantor? nah, dari kantor jadi guru. Berarti Kantor tapi dibantukan di SD, tetap di SD itu. Tetap di SD tetap ngajar, cuman SK-nya yang mengatakan tidak itu. kasih. Berarti sebelumnya ini punya kuliah bagian administrasi. Enggak, kuliahnya di PGSD. Kuliah BGSD berarti kuliahnya ya dia dalam masa umur masa umur yang sudah naik kata sudah Bilang kuliahnya itu sudah dibilang keumuran, gitu, Iya. sudah honor, sudah sambil kuliah. berarti pada saat itu masuk dalam instansi kantor itu pada saat itu mengenai ijazah. Aku itu masih SMP. Aku itu masih SMA karena ijazah SPG saya itu kebetulan 2010. 2008 ijazah dijualnya, 2010 yang untuk S1-nya. Jadinya nggak bisa masuk, kan nggak bisa masuk apa namanya guru. Kalau waktu itu masa honor saya itu udah banyak, kita masuk di apa rekrut jadi kedua itu. Berarti itu SPG. Itu SPG. Enggak, Sama biasa gitu. SMA umum, SMA umum mau seperti apa, jurusan ibu di fisika, di SMA-nya. Kok bisa ya maksudnya dunia administrasi dalam instansi kan itu kan seharusnya itu dalam stratanya itu harus S1 dulu biasanya kalau bagian administrasi dengan kantor TU-nya biasanya gitu. Tapi kok bisa gitu dalam strata administrasi? Waktu itu kan 2004 ada pencarian untuk kebetulan di tempat honor itu di Tulungagung itu ada yang nyari untuk perpustakaan. Kalau itu walaupun kita bukan sarjana perpustakaan di masa itu boleh-boleh aja, gitu kan. Dan itu terus saya kuliahnya itu ngambil PGSD. Kalau sudah ada kerja dengan kuliah PGSD. Kuliah PGSD tahun 2008 dibuatnya sementara pendataan itu per Januari 2005 harus sudah sarjana baru bisa mengambil guru, selebihnya itu ngambil versi kedua karena pendataan itu kan memang kita honornya lama, sebenarnya itu lama. Direktur dalam K2 kemarin. K1-nya kan tidak pakai dia pakai tes, dia pakai pemberkasan aja. Kita K2 tuh tes, terus yang banyak yang honor-honor, semuanya yang honor tes. Berarti kemarin tes ASN bukan P3K ya? Bukan. PNS zaman SBY terakhir SBY untuk PNS. Berarti pengesahannya itu berarti sebelum pengesahan itu masih dalam dunia administrasi kantor. Pengesahan maksudnya? Pengesahan sebelum masuk dalam strata dunia pendidikan sekolah. Iya, masuk kantor. Masih kantor. PNS tapi istilahnya kantor, ya kata-kata kantor. Jadi di SD itu kita ambil untuk administrasi. Bagian TU saja. Nah, TU. Udah ngajar. Tetapi kenyataannya kita itu ngajar. Awalnya kita tuh ngajar dari 2004 ngajar. Sebentar saya pegang perpustakaan sambil ngajar. Sambil saya kuliah, sambil saya praktek harusnya kan, sambil ngajar. Aslinya ngajar. Cuma karena tidak ada ijazah yang menguatkan, jadi kita maksudnya administrasi umum itu. Terus dari pihak
di KPSDM disarankan kalau yang mau jadi guru silahkan kuliah lagi dan makin untuk ambil S1-nya. Yang menjadi pegawai juga silahkan cari universitas yang minimal aktivitasnya D. Itu aja dari di KPSDM. Jadi teman-teman, ada yang kuliahnya ke guru, ada yang pegawai ya mengambil untuk S1. Itu mulai dari itu golongannya saya tahu. Golongan itu masa ngajar kan, bisa kalau golongan itu masa ngajar itu. Jadi mulai dari sebelum pengesahan kan itu kan dari dunia administrasi bagian kantor gitu. Jadi di sini saya di situ gimana? Kalau untuk kantor ini kan golongan karena utamanya ini golongan jurnal. Semua yang pada SMA golongannya 2A. Kalau dia lanjut ke 2 tahun, belajarnya ke 2B. Terus ambil kuliah itu kan, karena disuruh memilih sama SBM dan ambilnya itu kuliahnya guru. Ambil lagi itu. Ambil itu, jadinya bisa kita ikut untuk menyesuaikan kebiasaannya. Kalau dikatakan ngajar sudah lama ya. Kalau ngajarnya juga memang kita awal aslinya ngajar walaupun ijazahnya tidak diakui secara negara gitu ya. tapi tetap kita ngajar. Di saat itu kan guru-guru juga karena dibutuhkan. Sedikit ya, itu sudah kita pengalaman. Ini yang selanjutnya ditanyakan itu pengalaman masa ngajar, mulai daripada honorer sampai berbagai gimana hadapi kurikulum mulai dari pendidikan K13 sampai kurikulum TK, mulai dari KPSP. Saya dapat itu KPSP. Tapi waktu itu kan kita honor kan dipegang sama guru kepala guru kita cuma membantu aja, jadinya untuk administrasi kita tidak dituntut administrasi. Waktu pembuatan administrasi yang real yang kita pegang itu yang K13 karena kan 2020 kemarin SK betul-betul SK gurunya yang real yang diakui sama negara pemerintah itu pakai tapi sekarang di sini juga masih kurikulum 13 dipakai dan teman-teman kalian pakai kurikulum dia bertahap. Berarti di sini pengambilan kurikulum kemerdekaan itu bertahap ke kelas. Kita kelas 1 sampai kelas pertama. Tahun ini rencana kelas 5 ya, kalau ada yang datang kelas 2 dan kelas 3. Berarti untuk kelas yang lain masih menerapkan bagaimana sih menurut Ibu kita dua kurikulum ini, perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum K14, jadi cara mengajarnya apa perbedaan? Kalau itu Bapak bertanya, saya belum ada pengalaman untuk kurikulum merdeka karena masih pakai kurikulum K13. Cuma bedanya kan, nah kalau kurikulum kelas mengajarnya seperti apa itu yang ditanya. Ya menggantinya kan juga kayaknya lebih simpel. Dulu kan pernah sebelum kurikulum 13 kan KPSP itu pernah juga. Nah, kita ngajarnya pernah tuh mungkin lebih enak, kita lebih luas bahwa kita mau ngajarin anak-anak materinya itu lebih banyak. Kalau yang ini yang tema ini kan harus nyampur. Hari itu misal pelajar 3 pelajaran kayak matematika, IPA sama apa SBDP itu harus kita bisa memasukkan dalam 1 hari itu ke semua pelajaran itu. Dan sekali aja tuh bisa hampir runtun. Berarti jadi itu diperuntukkan jadi semua per tema misalkan. Tema berarti diperuntukkan untuk guru wali kelas. Iya. Berarti di luar daripada guru wali kelas itu tetap bermapel itu sebenarnya mereka kalau berkolaborasi juga di saatnya jamnya dia ada tuh harus ada kolaborasi baru kita bekerja sama. Makanya kode guru ya, ketika belajar bagaimana menerapkan kode etik guru di sekolah, di dalam kelas maupun di luar sekolah.
Kode etiknya seperti apa yang ditanyakan? Jadi untuk menerangkan dalam metodenya, dalam metode pembelajaran dalam kelas, metode dalam gerak dan kulturnya mungkin moralnya di luar dari kelas, dalam kelasnya ada mengurangi untuk sekolahnya. Kalau setahu saya kode etik itu kan kita kan jadi panutan di sini Iya. saja anak-anak. Ya kan termasuk yang terbaik tuh anak-anak dari segi fisika, bertutur kata, semuanya kan anak-anak lihat, jadi anak-anak lihat dan menilai gurunya, gitu anak sekarang kan dia tidak pernah takut sama gurunya, walaupun ada gurunya pasti dia bilang guru begini-gini, itu anak-anak makanya kita harus yang penting aja kan. Kita di contoh Berarti tidak semuanya ini bertahap, maksudnya sudah implementasi dari mereka ya, berarti jadi sebagian mesti menggunakan guru ganti. ya memang dari pemerintah boleh kan. Berarti itu tergantung sekolahnya untuk menerima apa. Sekolah yang mengatur kan ada istilahnya apa ya, merdeka belajar gitu ya kalau menurut itu enggak begitu enggak begitu mengikuti itu yang kurikulum merdeka itu soalnya masih kelas 13 enggak ikutin sekolah itu sistemnya apa berubah apa isi kurikulumnya itu enggak tidak mendalami gitu karena kita 2013 sudah ya. Ini mungkin seperti ya, sebagai guru yang sudah sertifikasi, sudah yang diakui oleh negara maupun siswa maupun memang dari profesional, di mana untuk ke depan sebagai calon guru, untuk ke depan sebagai calon panjangnya masuk ke dalam dunia instansi khususnya. Kita itu harus banyak belajar. Kalau kita guru ya kita harus banyak belajar. Apalagi dari sekarang ini kan harus mulai IT gitu loh. Jangan berarti kita seperti ibu terutama itu IT-nya itu agak kurang gitu kan. Karena sekarang kita tidak dituntut untuk menggunakan IT atau itu di situ banyak sekali pelajaran itu adik-adik. IKN itu bisa dibuka walaupun kita belum terjun dipelajari seperti apa sih kurikulum itu, kurikulum sekarang menggunakan apa itu. Di situ kita harus istilahnya benar-benar kita harus melihat IT sekarang. Dan tadi itu akan tertinggal. Jadi sebenarnya kita nanya juga ada adik-adik ada semacam kayak Sekarang sebelumnya mohon maaf akan di sini saya mendapat juga itu sebelumnya tidak membawa surat, tapi ini ya untuk permulaannya awalnya gitu. Ya, permulaan awalnya sebagai wawancara awalnya saja, sebagai profil gurunya, jenjangnya, pengalaman ajarnya, mulai dari berapa sudah ASN gitu, sudah honornya sudah berapa lama itu saja kita. Nanti itu ke komunikasi selanjutnya kita akan datang dengan kedatangan musuh. Bahkan kemanapun ada langkah ke instansi itu harus ada surat tugas dari kampus. Apalagi ini membawa anak kampus ya. Terima kasih banyak Bu. Kalau anak kampus itu harus membawa tugas. Namanya Novalia. Sebelumnya Ibu, mohon maaf itu ya, mohon maaf karena mengganggu mungkin untuk kesibukan dan istirahatnya sekarang. Jadi kedatangan kami di sini sebagai tugas mata kuliah yaitu tentang profesi keguruan, itu bagaimana menanyakan dulu, ini tugas awalnya itu bagaimana menanyakan profil gurunya, bagaimana mulai dari jenjang sekolahnya, mulai dari bagaimana pengalaman mengajarnya, mungkin dari awal honorernya sampai ASN. Iya, yang pribadi saya. Ya pribadinya gitu sebagai guru SD. Jadi selanjutnya nanti yang bertanya ini saya sebagai pengantar. Semester Warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam. Maaf mengganggunya waktunya Bu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang profilnya Ibu dan riwayatnya. Kalau boleh Ibu dulu yang perkenalkan dirinya. Ya, jadi nama saya Novalia Andriani. Ya, jadi saya guru kelas 2 di SDN 44 Tenang. Jadi pengalaman Tiang di sini mengajar dari tahun 2010
sampai sekarang. Jadi pengalaman yang lain pernah honor dulu 1 tahun sebelum diangkat menjadi PNS. Jadi pernah ada pengalaman honor dulu 1 tahun. Kemudian ibu ikut tes umum, alhamdulillah lulus. Dan kuliahnya di PGSD juga yang di PGSD Unram, S1-nya di Unram, Universitas Mataram. Honorernya itu tahun berapa Bu? Tahun 2008. Cuma 1 tahun ya? Iya, 2008 sampai 2009 ibu ikut tes PNS jalur umum, alhamdulillah lulus. Penempatannya di sini sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi waktu honor dulu tidak di sini, waktu honornya di SD 1 Terus ibu dari alumni apa SD-nya sampai jenjang SD? Oh ya, jadi SD-nya ibu di SD 1 Labu Api, kemudian SMP-nya di SMP 1 Labu Api juga, terus SMA-nya di SMA 1 Belum. Kemudian ibu kuliahnya diploma 2 dulu di Unram, karena waktu itu 2005 belum ada S1-nya waktu itu di Unram. Jadi ibu lanjut transfer S1 di Unram langsung. Ada S1-nya kan setelah wisuda 2008 honor, lanjut S1, kemudian langsung pengangkatan untuk tes umum. Berarti ibu udah lulus sertifikasi Bu? Alhamdulillah sudah. Lewat apa? PPD yang pajak ada yang dalja, itu dalja dalam jabatan. Baik, saya akan melanjutkan Bu. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 2, itu ada kelas 2. Kelas tetap ya Bu? Maksudnya wali kelas? Ya, wali kelas. Wali kelas. Berarti mata pelajaran yang diajarkan umum? Ya, semua mata pelajaran. Kecuali agama sama Olahraga dan agama. Baik, akan dilanjutkan oleh teman. Oh iya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya. Ganti-gantian dari tadi. Iya. Iya. Tadi ini untuk yang pertama tentang pengalaman ngajarnya. Mulai dari ini ibu mendapatkan mulai dari ngajarnya itu dari K13 atau KTSP atau Dulu di kampus KTSP kan materinya. Kak, mulai masa Terus ngajarnya ngajarnya di sini maksudnya. KTSP dulu pernah. KTSP terus beralih waktu itu 2013 masuk kurikulum 13. Sekarang sudah keluar. Itu yang saya tanyakan tentang itu pengalaman ngajar mulai dari kurikulum KTSP K13 sampai kurikulum Merdeka Belajar. Pengalamannya bagaimana? Pengalaman ngajarnya gitu. Bagaimana sih perbedaan mulai dari KTSP, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Ya, sejauh ini sih sebenarnya sama saja tentang materinya, cuman mungkin nanti di dalam pelaksanaannya kan mata pelajarannya kalau dulu kan KTSP dengan K13 kan berbeda. Kalau dulu KTSP kan masih dia permuatan pelajaran bahasa, matematika gitu kan, masuk ke K13 ya sudah rangkum menjadi tema. Dalam tema itu memang ada pelajaran juga bahasa, matematika, misalnya SPDP ada juga, tapi dia dirangkum ke dalam tema. Nah, sekarang beralih ke kurikulum Merdeka, di situ sudah Merdeka ya. Dia sudah beda lagi seperti KTSP, mata pelajarannya terpisah, tidak bertema-tema lagi. Jadi sejauh ini sama saja sebenarnya pembelajarannya. Cuma nanti kan segi materinya mungkin dimudahkan dulu dalam umurnya untuk memilih pelajarannya. Jadi ada fase-fasenya, tidak seperti yang kurikulum yang sebelumnya. Jadi sudah berfase-fase, ada fase A, B, C. Fase 1, 2, fase A, 3, 4, B, 5 fase C. Jadi ada fase-fasenya. Belajar sih yang berbeda. Itu untuk perubahan kurikulumnya bagaimana sih menurut Ibu tentang kesiapan seorang guru untuk menyiapkan dari perubahan kurikulum? Apakah kurikulum dari sebelumnya
belum apa ya, belum tuntas dan terus diterapkan kurikulum baru itu bagaimana itu menurutnya? Kalau menurut Ibu sih, sebagai guru yang profesional, dengan ada kebijakan seperti itu harus kita siap. Karena itu sudah memang kita ketentuan untuk melaksanakan kurikulum baru dari pemerintah. Dari segi persiapan guru sih, dari saya pribadi harus kita siap berani belajar. Sekarang media pembelajaran banyak sekali kan di internet, jadi kita harus berani berubah dan belajar. Jadi harus siap. Untuk materi yang belum siap, mungkin dari segi pemerintah, mungkin penerapan kurikulum yang dulu sama yang sekarang mungkin ada pemikiran apa, mungkin dari segi saya tidak tahu ya, tapi secara sepintas mungkin memang harus ada perubahan karena melihat dari segi lingkungan anak-anak memang kan beda dengan zaman-zaman kita dulu kan. Anak sekarang sudah jauh lebih dia dari segi dia penangkapan pikirannya, kemudian dari segi dia cari informasi. Jadi dengan ada perubahan kurikulum seperti Boomer ini, sejauh ini sangat bagus menurut saya. Pemerintah sudah memfasilitasi kita untuk perkembangan anak-anak itu imbang dengan adanya perubahan kurikulum. Bagus kalau menurut saya. Untuk implementasi kurikulumnya yang selanjutnya yang ditanyakan yaitu implementasi kurikulum merdeka itu di sekolah ini secara merata atau per tahap? Kalau yang sekarang ini kelas 1 dan kelas 4. Kalau yang tahun pelajaran besok ini pasti kita insya Allah mungkin semua akan pakai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti langsung merata ya? Iya insya Allah. Bisa juga dia nanti kelas 2 sama kelas 5 bisa juga kita ambil tergantung sekolah. Berarti sekarang sebagian misalkan kelas 3 dan seterusnya sampai 6 itu pasti menerapkan kurikulum K13. Iya masih. Jadi 2 kurikulum. Iya. 13 ya. Tapi kita juga sambil belajar kan kurikulum baru. Jadi untuk kurikulum K13-nya gitu, jadi kan itu perbedaan cuma dua. Apa sih perbedaan dari cara mengajar modul dengan RPP? Itu kan kurikulum merdeka kan memakai modul gitu. Iya. Kan kalau kurikulum K13 memakai RPP, jadi perbedaan cara metode ngajar dua kurikulum itu bagaimana? Ya kalau dari metode pembelajarannya pasti berbeda kan, karena dulu K13 kan dia tema kan dalam satu hari itu kan ada beberapa pembelajaran yang sudah terangkum dalam satu pembelajaran. Di dalam satu sub ada 6 pembelajaran. Jadi kalau yang kurikulum merdeka ini otomatis beda kan, karena dia sudah terpisah pembelajarannya dan bisa kita sebagai guru itu memilih mana yang akan kita ambil dalam satu tahun itu pembelajaran. Jadi kita bisa pilih tergantung dengan alokasi waktu yang sudah disediakan, harus tuntas. Tapi kalau yang kurikulum 13 kan memang dia sudah ada pembelajarannya, temanya ini pembelajarannya setiap hari seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu tentang guru profesional gitu. Tanyakan tentang mengenai tentang kode etik guru, misalkan bagaimana menerangkan kepada siswa dalam kelas, misalkan di luar kelas, dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana cara menerangkan itu sebagai guru profesional yang sudah diakui negara maupun orang-orang sekitarnya, yaitu untuk menerangkan kode etik guru kepada lingkungan sekolah, luar lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Iya, jadi dari guru sendiri yang memberikan contoh. Sebelum menerangkan, guru dulu yang memberikan contoh dari tingkah lakunya, dari disiplinnya. Nanti anak-anak itu kan bisa melihat tanpa kita harus berbicara banyak. Jadi kita contohkan seperti itu tentang disiplin, gurunya yang disiplin, nanti kita arahkan anak-anak. Berarti tadi untuk golongannya mulai dari tahun berapa itu pengangkatan yang tadi? Dulu ibu dari golongan 2B dulu. Itu pada saat honornya. Honor belum ada. Kalau Berarti honor kan masih ada pangkat. Ada pangkat. Golongan. Ya, kalau honor tak ada. Jadi kita mengabdi gitu kan. Kalau sudah ASN, baru nanti ada pangkat golongan. Tergantung nanti ijazahnya kan. Kalau sarjana biasanya golongan 3. Dulunya dari D2. Diploma dulu kan pengangkatannya diploma 2, makanya golongannya 2, golongan 2B. Diploma. Berarti untuk SK Honda misalkan untuk mengajarnya itu dia terima langsung dari sekolah atau dari daerah misalkan dari pusat? Dari sekolah kita yang Dana bos. melamar gitu. Yang zaman dulu. Berarti bukan hanya sukarela yang terima daripada dana bos, dana
dari bantuan operasional sekolah misalkan, itu kan bagian daripada untuk kebutuhan guru yang sukarela, Iya. yang berarti Iya. guru Honda juga masuk gitu. Kalau yang daerah kan memang dari daerah. Kalau ibu dulu ngabdi memang sukarela. Oh. Nanti dikasih dari dana bos, ada perincian berapa tergantung sekolah tempat mengabdi. Berbeda sekolah tergantung sekolah beda. Namanya honor sukarela. Beda kalau Honda itu dari daerah. Ada pangkatan dari daerah. Berarti dulu ibu nggak Honda? Sukarela. Semuanya sukarela biasa. Membantu karena dekat kan dari rumah juga. Waktu itu pengen mengabdi Sekarang sudah pun lama. tidak ada yang Honda di sini. Iya. Masih sekolah semua yang ada. Belum ada SK dari yang Honda. Jadi mulai pengangkatan golongan itu, jadi itu melalui uji kompetensi. Atau gimana? Pengangkatan golongan dari 2B ke itu. Iya. Iya. Ada kalau sekarang uji kompetensi umumnya kan. Pengalaman ibu yang dialami sebelumnya itu Oh, apakah kalau itu? yang kemarin itu kan masih golongan 2 itu kan dijalanin diploma. Jadi kuliah lagi untuk kita ke golongan 3. Jadi kuliah dulu. Kuliah S1. Makanya setelah kuliah izin belajar dari ini kampus, kemudian mengusulkan dengan melampirkan ijazah S1, nanti terhitung itu angka kreditnya, poinnya. Jadi ada nilai poinnya karena ada ijazah S1 itu. Jadi sehingga bisa naik ke angkat berikutnya. Berarti tidak perlu uji kompetensi. Tadi yang Ada kalau sekarang uji kompetensinya ada. Kalau yang kemarin ibu melampirkan dengan bukti fisik, iya. Ada bukti fisiknya nanti dilihat dari situ. Kan setiap harinya mengajar, juga kan ada membuat perangkat. Nanti itu kita masukkan ke dalam pengajuan pangkat itu. Nanti ada angka kredit namanya untuk daftar usulan naik pangkat. Lupaknya dulu ada. berarti dalam pengangkatan golongan itu bukan hanya uji kompetensi, tapi ya Ada. laporan bahan Ada. lama masa ngajar. Gitu. Ada, iya ada kan Ada aturannya yang juga kan. Pak Jabur Iya, iya. Ada. daftarkan usulan kenaikan pangkat jabatan ini. Ada nanti syarat-syaratnya. Itu dia mau ibu bisa naik pangkat 4 tahun sekali. Berarti kalau diukur dari golongan ya Bu, untuk gaji misalkan dari mohon maaf Bu, sudah mengarah ke gaji segala macam untuk gaji sertifikasi misalkan, itu kan dilihat dari pangkat golongan ya, Iya. atau gimana itu? Pangkat golongan. Iya, masa kerja pangkat golongan. Dihitung dari mulai dari misalkan Gaji sertifikasi pokoknya. itu, oh gaji pokoknya misalkan ya gaji pokoknya 3 juta, misalkan 3 juta, berarti nanti misalkan sertifikasinya Iya. ketika terima triwulan berarti sekaligus dari perhitungan pokoknya itu. Iya kali 3. Kalau sekarang di sini ini sertifikasi triwulan atau Kali triwulan. Iya. jadi ini untuk terakhir Bunda. Jadi yang ditanyakan bagaimana sih menurut Bunda untuk guru ke depannya sebagai guru yang diakui oleh negara gitu, yang belum profesional, dan untuk jangka panjangnya gitu, Yang belum. untuk menjadi guru yang luar biasa begitu dalam dunia instansi sekolah untuk mengajar bagaimana menerapkan kode etik kepada siswa gitu. Gimana? Sebenarnya dari diri guru itu sendiri kan panggilan jiwa kalau kita jadi guru itu bagaimana kita menjadi contoh untuk orang lain. Karena profesi guru itu sangat luar biasa dia. Karena kita itu contoh di depan, model sama murid-murid. Jadi kita harus benar-benar perbaiki diri dulu, perbaiki niat, bismillah. Karena Allah kan. Kemudian kita memperbaiki diri, nanti akan mengalir kita. Kalau kita sudah memperbaiki diri, nanti untuk anak-anak yang lain bagus. Dan murid, jadi diri kita dulu ya, memperbaiki diri. Memberikan contoh yang baik. Jadi sekaligus juga motivasinya Bu, ya. Dan tidak boleh ketinggalan dengan nyaman. Harus kita berkomitmen. saja Bunda, mohon maaf sebelumnya. Kalau gini adik-adik ini kan sekolah dari kelas 2 harus semangat dulu, bisa bilang aja bisa, nanti dari